بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد جماعة zuhur rahimakumullah أحييكم جميعا بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم إن قطع عمله إلا بثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. Ya mazhur yang dirahmati Allah, alhamdulillah, mudah-mudahan Allah memberkahi setiap detik waktu kita di majelis ini. Kita niatkan untuk i'tikaf, dapat pahala i'tikaf, dapat pahala salat, dapat pahala talabul ilm, insyaallah triple atau multiple pahala yang menjadi keberkahan untuk catatan amal kita hari ini. Yang nanti malam pas mau tidur, di antara yang perlu kita syukuri ketika kita banyak amal solehnya dibanding amal buruknya. Kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, beliau mengatakan ketika ditanya apa itu Id, kata beliau hari raya adalah hari di mana amal soleh saya melebihi maksiat saya. Jadi lebih positif kira-kira begitu ya. Siang ini kita membahas satu topik tentang wakaf produktif. Kenapa ini penting dan terus perlu disebarluaskan? Karena literasi umat Islam di Indonesia, menurut survei terakhir tahun 2025 tentang wakaf itu baru 50,4%. Itu pun wakaf secara umum. Yang kalau ditanya lebih dalam, yang tahu lebih dalam ada wakaf produktif itu cuma 37,8%. Jadi 2/3 umat Islam ini sebenarnya nggak ngerti wakaf produktif apa. Padahal wakaf produktif itu adalah sumber utama pembiayaan peradaban Islam dari abad kedua, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, sampai 14 Hijriah ketika kaum muslimin membangun peradabannya dan memimpin dunia dengan peradabannya sebelum era kolonialisme. Jadi kalau kita ukur dalam konteks finansial, wakaf itu selama berabad-abad itu bahkan melebihi zakat dan dana-dana sosial yang lain. Jadi kalau saya sering berpikir, merenung sebagai ekonom gitu, jangan-jangan selama ini kita memang susah untuk maju karena perspektif kita tentang kebaikan itu terlalu sempit. Jangankan wakaf ya, zakat aja itu literasinya baru 74,5%. Kalau zakat fitrah sudah di atas 90%, tapi zakat secara keseluruhan, oh ada zakat pertanian, oh ada zakat mal, oh ada zakat profesi, dan seterusnya, itu masih seperempat lebih kaum muslimin yang tidak tahu. Jadi ini PR-PR peradaban kita. Makanya masjid adalah salah satu tempat di mana kita perlu mengingatkan Islam itu punya instrumen sebagusnya. Nabi kita dulu Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah orang yang pertama kali mewakafkan. Masjid Nabawi itu adalah wakaf Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tahu dulu ada 2 anak yatim pemilik tanah yang kemudian menjadi cikal bakal Masjid Nabawi. Dibeli oleh Nabi kemudian diwakafkan. Yang jarang dibahas oleh ulama adalah Nabi juga membeli tanah di sekitar situ dan kemudian diwakafkan, dan diantaranya menjadi pasar. Yang pasar itu kemudian berhadap-hadapan dengan pasarnya Bani Qainuqa. Jadi kalau hari ini kita sering menyalahkan riba, Yahudi, dan seterusnya begitu, pada satu masa pertarungan peradaban Islam versus Yahudi itu pertarungan pasar. Dan pasarnya kaum muslimin, pasar dengan aturan yang sangat luar biasa. Salah satunya adalah tidak boleh ada pungutan apa. Sementara dulu orang Yahudi dapat untung besar, pemilik pasar itu, dari iurannya para pedagang. Kenapa bisa nggak ada iuran? Karena tanahnya tanah wakaf. Jadi Nabi itu orang yang pertama kali mewakafkan tanah untuk bukan cuma jadi masjid, tapi juga jadi pasar. Saya membayangkan masjid
masjid kita hari ini yang tanah-tanahnya besar, itu mungkin bisa jadi ruko, bisa jadi sekolah, bisa jadi tempat usaha tertentu dan seterusnya dan seterusnya. Karena dulu Nabi mencontohkan itu, yang nggak boleh itu dagang di dalam masjid. Di depan masjid boleh, di samping masjid boleh, di belakang masjid boleh. Dan memang selalu kalau Bapak Ibu sempat jalan-jalan ke kota-kota besar Islam yang masih eksis, misalnya di Irak, Iran, Suriah, Jordan, Turki lah mungkin paling enak gitu ya kelihatan. Kalau ada masjid, ada cami, istilahnya masjid besar, pasti ada bazar sebelah. Nggak jauh. Selain bazar ada mustashfa, ada rumah sakit, ada madrasah. Kalau dulu ada namanya tempat buat naruh kuda, parkir kendaraan ya kalau sekarang gitu ya. Dulu orang kendaraannya kuda. Jadi masjid itu pusat peradabannya dikelilingi. Kalau arsitek kota di Jawa kan alun-alun gitu ya. Sebelah baratnya masjid, sebelah utaranya kantor bupati atau wali kota, kemudian sebelah selatannya adalah penjara, sebelah timurnya kantor pemerintahan. Biasanya begitu tuh, pendopo tuh kalau di Jawa secara umum ya, mau ke Banyumas, ke Kebumen, mau ke Jogja, mau ke mana-mana ketemunya begitu. Kalau di Islam pusatnya masjid, nah baru kanan kirinya ada madrasah, ada mustashfa, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu penting untuk kita pahami. Kenapa? Karena begitulah cara peradaban yang dibangun. Dan aturan tentang wakaf yang kemudian berlaku secara fikih sampai hari ini adalah terkait dengan wakafnya Sayyidina Umar bin Khattab pada tahun ke-7 Hijriyah. Waktu itu kaum muslimin menaklukkan Khaybar. Khaybar itu salah satu daerah di utaranya kota Madinah, yang di situ tanahnya sangat subur. Perkebunan kurmanya adalah perkebunan kurma yang memberikan hasil yang sangat tinggi. Umar ini orang yang mendapat bagian karena kaum muslimin menaklukkan Yahudi di perang Khaybar, kemudian yang ikut jihad dapat harta rampasan perang. Kemudian Umar mengatakan, ya Rasulullah, saya tidak memerlukan tanah itu. Apa yang harus saya lakukan terhadap tanah itu? Kata Rasulullah, tahan pokoknya, sedekahkan hasil. Jadi biarkan aja itu tanah, biarkan. Jadi dulu salah satu perjanjian dengan orang Yahudi di Khaybar adalah Nabi tidak mengusir mereka, silahkan ditanami karena yang ahli cocok tanam orang Yahudi. Baik sekali Rasulullah, tapi hasilnya dibagi dua. Sesuai dengan kapling-kapling yang dimiliki. Jadi mereka tidak punya kepemilikan, tapi mereka punya hak guna. Hak guna itu ada hasilnya dibagi dua. Nah hasilnya itu diwakafkan. Yang kemudian kata Rasulullah, wahai Umar, ini tanah kamu, tapi kamu tidak boleh wariskan, tidak boleh dihadiahkan, dan tidak bisa apa-apakan lagi, tinggal bisa tukar guling dan seterusnya. Ini udah milik umat. Nah itu wakaf. Jadi 90%-nya diberikan kepada mauquf alai, orang-orang miskin, duafa, kerabat, dan seterusnya. 10%-nya boleh diambil untuk pengelola. Jadi itu sistem yang dari abad ke-8, dari tahun ke-8 Hijriyah, berlaku sampai hari ini tahun 1448 Hijriah. Jadi 1440 tahun itu aturan. Dan kalau kita lihat setelah itu beramai-ramai orang berwakaf. Bahkan orang-orang miskin saja suka berwakaf. Sayyidina Ali bin Abi Thalib kan bukan orang kaya, berwakaf ya. Kalau wakaf Utsman kita mungkin masyhur ceritanya ya. Beliau wakaf sumur yang sampai hari ini masih ada sumurnya. Sampai hari ini hasil kelolaannya masih bisa kita lihat. Kalau Bapak Ibu pernah umroh, kemudian ziarah ke kota Nabi, Madinah, kita masih ketemu di pojok sebelah selatan Masjid Nabawi ada hotel yang tulisannya wakaf Sayyidina Utsman bin Affan. Dan itu nggak cuma satu titik, ada beberapa titik. Jadi pengelolaannya luar biasa. Jadi cara pengelolaannya memang khas, yaitu asetnya diproduktifkan. Orang mewakafkan sesuatu, kemudian dikelola, keuntungannya buat. Dan inilah yang membuat peradaban Islam itu pada satu masa terbiayai semua kebutuhannya. Hari ini kita, orang kampus itu sering meributkan. Wah kita nggak akan bisa maju kalau R&D-nya, komposisi R&D, anggaran riset dan penelitian dibandingkan dengan PDB-nya masih serendah ini. Korea aja udah
udah berapa persen gitu ya, 5 atau berapa persen gitu. Negara-negara maju di atas 3%. Indonesia bahkan baru 0, sekian persen. Kalau saya bilang di zaman Islam malah 0%. Tapi dana masyarakat yang dipakai. Dana kebajikan itu yang kemudian menjadi sebuah tempat namanya Baitul Hikmah. Di era Abbasiyah misalkan, satu pusat riset, mungkin bisa dibilang pusat riset besar pertama di dunia di situ. Hari ini Amerika punya Silicon Valley, Indonesia punya Puspiptek di Serpong gitu ya, Korea punya, Malaysia punya. Abad ke-10 sudah ada Baitul Hikmah, tempat di mana ratusan bahkan ribuan peneliti dikumpulkan, semuanya dibiayai oleh negara, termasuk riset-risetnya, bahkan gaji-gaji pegawainya semuanya dibayar. Para ilmuwan itu dulu riset apapun disupport oleh tata kelola wakaf pada zaman. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, dan banyaklah dari era sahabat, tabiin terus wakaf itu menjadi sebuah ciri peradaban. Kampus yang pertama dibangun di Afrika Utara, Fatimah Al-Fihri, itu kampus wakaf, basisnya wakaf. Madrasah Kutab itu sekolah dasar ya kalau bahasa kita, di Baghdad, di Naisabur, di banyak titik di wilayah peradaban Islam, semuanya basisnya wakaf. Gaji-gaji gurunya wakaf, semuanya disupport dengan wakaf. Dan orang dulu berlomba-lomba untuk wakaf. Kenapa? Karena tahu ini amalan yang infaknya sekali, pahalanya berkali-kali. Orang wakaf market, karpet masjid wakaf juga. Tapi ini karpet mungkin setahun sekali juga diganti. Udah dicuci 2 kali juga pasti diganti. Ini yang perawatannya bagus. Kalau perawatannya nggak bagus, yang udah kena air, yang udah bau jempol dan seterusnya, mungkin cuma 3 bulan, 4 bulan udah diganti. Padahal mungkin untuk karpet sebesar ini mungkin bisa 200 juta. Kalau 200 juta itu jadi satu proyek produktif, mungkin tidak langsung dimanfaatkan ke mauquf alaih, tapi kemudian 2 tahun kemudian ketika bisnisnya tumbuh, sebagaimana kebunnya Usman tadi, ditanami, kemudian menjadi kebun yang subur, hasilnya yang diwakafkan hasilnya. Karena profitnya yang dikeluarkan, maka pokoknya terus terjaga. Dan itulah yang kemudian menjadi cash cow, menjadi sumber uangnya, menjadi pabrik uangnya, yang dari situ kemudian terus tumbuh sampai hari ini. Dan alhamdulillah di Indonesia ini banyak yang sudah melakukan itu sebenarnya. Gontor, Muhammadiyah, Yayasan Sultan Agung di Semarang, Dompet Duafa, dan juga beberapa yang lain. Bahkan kampus-kampus hari ini kebetulan rektor kita sangat semangat mengumpulkan dana Ahmadi. IPB dan UNER itu sudah punya loh yayasan wakaf. Orang mewakafkan hartanya, tapi tidak diberikan kepada UI, yang diberikan ke kampus, yang diberikan adalah bagi hasilnya saja. Misalkan saya punya uang lebih 1 miliar, saya taruh, tetap milik saya itu uang, tapi hasilnya saya serahkan, tapi wakaf berjangka. Silahkan wakaf berjangkanya 5 tahun, 3 tahun, 10 tahun. Dan itu lazim di mana-mana. Apalagi di kampus-kampus Timur Tengah. Kampus-kampus yang swasta kadang-kadang lebih murah, itu bukan karena disupport swasta, enggak, disupport wakaf. Kalau kampus negeri disupport oleh APBN negaranya, tapi kampus swasta disupport oleh wakaf. Dan alhamdulillah itu terus tumbuh. Pengalaman saya pribadi, saya kebetulan mengelola. Saya salah satu co-founder wakaf produktif yang bentuk usahanya itu klinik gigi. Mungkin kalau Bapak Ibu pernah main ke Pesona Square, ada klinik gigi wakaf tuh, lantai 3 Medikids wakaf. Sekarang udah ada 12 cabang. Saya membayangkan kalau saya pribadi sebagai dosen UI, sebagai konsultan, ada gajinya, berapa banyak sih saya bisa ngasih beasiswa? Sebetulnya ada 2-3 mahasiswa saya bantu, alhamdulillah. Saya sisihkan dari gaji saya. Tapi dengan wakaf produktif itu, memang saya mulai tahun 2018, sampai 2021 belum balik modal itu. Baru tahun 2021 balik modal. Alhamdulillah sampai hari ini sudah ratusan mahasiswa UI yang kita kasih beasiswa dari yayasan.
Yang kalau saya sendiri nggak bisa. Tapi dengan mekanisme wakaf, jadi bisnisnya memberikan keuntungan, keuntungannya dipakai untuk beasiswa, keuntungannya dipakai untuk membangun klinik yang baru dan seterusnya. Maka hasilnya dengan izin Allah, proyek sosial ini mudah-mudahan diantara yang membuat pahala saya banyak insya Allah. Dan juga pahala para wakif-wakif yang lain. Infaknya sekali, di depan dulu 2018, sekarang tiap bulan kita bisa menyalurkan keuntungan kita untuk menjadi beasiswa buat para mahasiswa di kampus ini. Dan juga di kampus-kampus ini. Nah kalau ini dikelola dalam skala negara, makanya Bapak Ibu kalau lihat negara-negara Timur Tengah, Kuwait, Irak, Saudi Arabia, Turki, mereka punya kementerian wakaf. Bahkan kadang-kadang kalau kita lihat datanya, Mesir misalkan sepertiga tanahnya tanah wakaf. Jadi kepala BPN di sana ngelola 2/3, sepertiganya kementerian wakaf. Di beberapa negara memang nggak jadi level menteri, tapi eselon 1. Di Indonesia wakaf ini baru eselon 2. Masih kurang serius nih. Di Indonesia ada 400.000 lebih tanah wakaf yang nganggur, yang masih belum dioptimalkan. Masih jadi aset-aset yang belum punya daya produktif. Ya beberapa jadi wakaf, beberapanya jadi majlis taklim, jadi madrasah. Padahal harusnya bisa lebih dari itu. Bahkan di beberapa negara sudah punya bank wakaf sendiri. Dan seterusnya. Jadi kita walaupun negara muslim terbesar dalam tata kelola wakaf ini masih agak ketinggalan. Bahkan kalau Bapak Ibu tinggal di Singapura, wakaf yang kita keluarkan itu bisa mengurangi pajak kita. Asal disalurkan ke Majelis Ugama Islamnya Singapura, ke lembaga resminya negara di Singapura. Jadi kalau di Singapura kita ingin sebutlah kena wajib pajak sebagai wajib pajak kena sekian gitu, kita sebagian yang kita berikan lewat wakaf itu mengurangi kewajiban pajak. Di Indonesia masih belum nih. Padahal kalau iya bisa jadi semangat orang berwakaf lebih tinggi, ya enggak sih? Nah, jamaah rahimakumullah, Islam sebenarnya sudah punya sudah memberikan syariat. Ini wakaf ini instrumen yang diotorisasi sama Allah, kira-kira begitu. Allah yang memerintahkan, Nabi yang mencontohkan, sahabat Nabi yang mempraktekkan. Dan itu jalan luar biasa, membiayai peradaban Islam. Saya pernah mampir ke salah satu pelosok di Turki, daerahnya gunung, ada bubukitan ya. Ada tempat-tempat ngasih makan burung. Jadi kan ada burung tentu migrasi ya. Kalau Ibu kalau mungkin yang suka burung, saya punya temen di biologi ahli burung gitu, dia suka ke daerah Jakarta Utara tuh, di daerah di daerah mangrove gitu. Nanti ada burung migrasi dari Australia, bisa 5 bulan di situ karena di sana musim dingin, nanti pindah lagi gitu lah. Burung-burung itu siapa yang ngasih makan di musim dingin? Salah satunya adalah wakaf. Luar biasa ya. Jadi disiapkan tempat-tempat buat naruh makanan-makanan burung itu. Jadi wakaf gitu. Masya Allah. Jadi kalau burungnya dipikirin apalagi orang gitu ya. Bayangan saya begitu. Pada satu masa, tentu ini tradisi kebiasaan masyarakat masa itu. Saya termasuk meneliti banyak wakaf di kerajaan-kerajaan Islam. Kerajaan Lingga, Kerajaan Siak, Indragiri, Delhi, kemudian Nangro Aceh Darussalam, Palembang Darussalam, kemudian di Jawa nih Kerajaan Mataram Islam. Saya menemukan banyak hal-hal yang mirip dengan wakaf tradisinya. Bahkan di beberapa, saya pernah meneliti kerajaan Islam di Kalimantan Barat tuh, mulai dari Pontianak ke atas, Mempawah sampai Sambas gitu. Kalau kita lihat dokumen-dokumennya kita ketemu tuh. Mungkin setelah itu kita dijajah sekian lama, berlaku aturan pertanahannya kolonial, jadi berubah tuh aja. Saya membayangkan dulu ketika orang-orang Mataram Islam mengatakan coba main ke Gunung Kidul, Kulon Progo gitu. Kalau tanah nggak ada pemiliknya, jawabannya siapa yang punya? Punyanya Ngarso Dalem. Ngarso Dalem siapa? Gubernur kan? Sri Sultan. Sri Sultan waktu itu mewakili apa sebagai institusi? Ya mewakili kerajaan, mewakili negara. Jadi kalau orang ngasih ya udah punyanya, sama kayak kita wakaf ke BWI kan, jadi bukan punya negara sih, tidak didaftarkan sebagai
aset negara yang ada di Kementerian Keuangan gitu. Tapi sebagai aset publik yang kemudian kalau dimanfaatkan maka menjadi kebaikan yang dimanfaatkan bersama. Saya membayangkan kalau dulu Sudirman, Tamrin, Kuningan, tanah-tanah wakaf gitu ya, hari ini dikelola, disewain tuh ke perusahaan-perusahaan besar gitu. Tata kelola wakaf kita baik dari dulu kok, itu mungkin udah kayak Malaysia, udah kayak Turki, kumpulan wakaf kita. Ya tapi nggak apa-apa, saya kira kita sedang berusaha memulai. Alhamdulillah negara punya namanya Badan Wakaf Indonesia. Kemudian orang sudah mulai didorong untuk melakukan wakaf produktif, wakaf uang, wakaf saham, wakaf intellectual property right, dan seterusnya. Maka insya Allah pelan-pelan kita bisa membangkitkan peradaban wakaf kita. Dan ketika nanti suatu hari wakaf itu melebihi APBN kita, nah itu kesuksesan. Karena di negara-negara yang atau di peradaban-peradaban Islam masa lalu, saya pernah meneliti era Abbasiyah, Harun ar-Rasyid jadi sultan pada masa itu, kelolaan wakaf itu kira-kira 1,3 miliar dinar. Sementara APBN itu hanya 600 juta dinar. Dinar pada masa itu ya. Jadi bahkan hampir 2 kali lipat. Jadi luar biasa. Jadi, dan itu saya kira menjadi ciri. Sebagai penutup saya ingin sampaikan, dan itulah ciri agama ini Bapak Ibu sekalian. Agama ini nggak pernah memaksakan kita untuk berat dalam ketaatan. Yang wajib itu nggak pernah banyak kan? Yang wajib sholat 5 waktu, yang wajib zakat cuma 1/40. Kita PPN aja 4 kali lipat ya, dari 1/40, dari 2,5%. Apalagi pajak, PPH berkali-kali lipat dari, tergantung kalau yang progresif, berkali-kali lipat dari 1/40. Islam hanya mewajibkan 1/40 aja zakat atas harta kita. Itu pun kalau sudah melewati nisab dan haul. Tapi kalau mau lebih silahkan. Infak yang banyak, wakaf yang banyak, dan seterusnya. Maka sahabat Nabi dulu yang kaya-kaya itu luar biasa. Tetap kewajibannya nggak besar, tapi mereka kalau infak ya seperti Sayyidina Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf gitu. Kalau kita baca kisahnya, kalau wakaf itu udah nggak pakai hitung-hitungan. Yang kalau kita rupiahin bisa bermiliar-miliar. Utsman tuh pernah wakaf 1.000 dinar. Kalau 1 dinar 4 gram, berarti kan 4 kali 1.000, 4 kilo gitu ya. Jadi bapak yang waktu nikah maharnya 1 gram emas gitu, ketemu Utsman, minggir gitu. Buat Utsman emas itu kilo satuannya, bukan gram. Sekarang 0, bahkan. Tapi begitulah peradaban di Bang. Jadi kembali ke yang ingin saya sampaikan, agama ini punya instrumen dana sosial namanya wakaf, dan wakaf itu ada 2, ada wakaf sosial, wakaf produktif. Wakaf sosial ya contohnya wakaf yang jadi makam, wakaf jadi jalan, yang kemudian tidak menghasilkan keuntungan. Tapi ada wakaf produktif yang keuntungannya kemudian disalurkan ke masyarakat. Ketika akumulasi dari proyek-proyek produktif ini bertumbuh berlipat ganda, maka itulah sebenarnya sumber dari dana-dana sosial untuk menghidupkan kehidupan, untuk menjadi penopang dalam kehidupan kita bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Termasuk menghidupkan kampus, menghidupkan pusat-pusat pembelajaran, pusat-pusat riset, pusat-pusat penelitian, yang kalau kita cek contohnya itu sudah berjalan beratus-ratus tahun di era Umayyah, Abbasiyah, sampai Ottoman. Dan itu masa yang sangat panjang untuk kita bisa jadikan pelajaran. Dan buat yang bersangkutan, buat masing-masing kita, insya Allah itu yang disebut dengan amal jariyah. Kita infaknya sekali, nanti kita meninggal itu aset bergerak terus, pahalanya terus berkelanjutan. Sayyidina Utsman bin Affan sudah wafat, tapi hari ini proyeknya masih ada. Bahkan terakhir saya ke Madinah masih ada bangunan yang dibangun, ownernya Sayyidina Utsman bin Affan. Bayangkan. Kalau Bapak Ibu ada yang dari Aceh, jamaah haji Aceh itu tiap musim haji dapat bantuan 1.500 real dari wakafnya Habib Gugak Aish, salah satu orang yang dulu tahun 1830 mewakafkan tanahnya di Mekah. Dulu mungkin nggak terlalu besar, tapi sekarang udah jadi hotel berlantai-lantai yang keuntungannya luar biasa. Setiap bulannya disiapkan muasasah pengelola itu, dan kemudian keuntungannya untuk membantu banyak orang, termasuk memastikan sebagaimana pesan si wakifnya mengatakan keuntungan kelolaan ini untuk jamaah haji dari Aceh, spesifik disebut Aceh. Maka sampai hari ini
Sampai musim haji kemarin, jamaah haji Aceh dikumpulin satu ruangan dibagiin uang. Dari mana? Dari sesuatu yang diwakafkan pada abad ke-19. 200 tahun lebih pahalanya masih mengalir. Orangnya sudah meninggal, pahalanya masih mengalir. Jadi dikubur itu kalau ada dashboardnya kelihatan itu pahalanya. Idza mata ibnu Adam, ketika anak Adam meninggal, in qata'a amaluhu, maka putus semua amalnya illa bi thalathin, salah satunya adalah sedekatin jariyah. Yang maknanya adalah wakaf, salah satunya. Demikian, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.